Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar seperti biasa, berdoa dilanjutkan dengan menyiapkan perlengkapan belajar kalian. Kita masuk ke subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Kita masuk ke pembelajaran 1. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh ya. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. 1. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Ya, beri tanda centang. 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ya, benar, beri tanda centang. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Tentu saja tidak ya. Keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Tentu saja tidak. Kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, benar. 6. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Ya, benar sekali. Ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Tentu tidak ya anak-anak hebat. 8. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ya, benar. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Ini adalah contoh laporan hasil wawancara ya. Narasumbernya Pak Kis, pewawancara Cahaya Kesya Ramadhani. Cara merawat bunga anggrek di pot. Anggrek adalah tanaman hias yang indah. Tanaman ini memiliki bunga yang cantik dengan aneka warna yang menawan. Selain menanam langsung di tanah, tanaman anggrek dapat ditanam di dalam pot. Berikut ini cara menanam anggrek di pot serta merawatnya. Pilih varietas anggrek. Bunga anggrek memiliki banyak varietas. Untuk pemula, sebaiknya pilih anggrek Cattleya, anggrek Moth, atau Venus Slipper. Anggrek bisa menjadi tanaman yang rewel dan sulit bertahan hidup. Namun, ketiga varietas tersebut
relatif mudah menanam dan merawatnya. Pilih pot kecil, sebaiknya memilih pot plastik atau bahan dari tanah liat berukuran kecil. Periksa apakah ada bilah atau lubang di dalam pot sehingga media tanam akan dikeringkan dengan baik. Akar harus pas di dalam pot tanpa perlu ditekuk atau dipelintir dan tidak boleh menyisakan terlalu banyak ruang berlebih. Anggrek mendapatkan sebagian besar strukturnya dari akarnya. Bahkan anggrek tumbuh paling baik di pot berukuran lebih kecil agar sistem akarnya lebih padat. Pilih media tanam. Ada lebih dari 30.000 jenis anggrek dan berbagai jenis media tanam. Jenis yang umum diantaranya kulit pohon cemara, pakis pohon, lumut sphagnum, dan perlit. Anggrek Cattleya lebih menyukai kulit kayu cemara yang kasar. Kulit kayu cemara sedang paling baik untuk anggrek moth, dan kulit kayu atau lumut halus cocok untuk anggrek Venus sleeper. Isi bagian bawah pot dengan busa. Salah satu aspek terpenting dalam menanam anggrek dalam pot adalah memastikan drainase yang baik. Gunakan kacang kemasan busa untuk membantu mengalirkan kelebihan air dari akar dan media tanam. Ini juga mencegah busuk akar pada anggrek. Keluarkan anggrek dari wadah aslinya. Pegang batang anggrek dengan kuat dan goyangkan wadah dengan lembut untuk melonggarkannya. Saat wadahnya longgar, tarik anggrek dengan hati-hati tanpa merusak akarnya. Jika sulit, jangan dipaksakan karena dapat membahayakan anggrek. Sebaiknya gunakan gunting untuk memotong wadah dari tanaman dengan hati-hati. Pegang anggrek di dalam pot, pegang anggrek dengan lembut di sekitar batang dan taruh di pot gantung. Pastikan tidak ada akar yang bengkok atau patah agar muat di dalam pot. Isi pot dengan media tanam. Isi pot secara perlahan dengan media tanam. Hati-hati, jangan sampai merusak tanaman dan akarnya. Berhentilah mengisi pot ketika mahkota anggrek berada tepat di bawah media tanam. Kenakan cahaya. Biarkan anggrek mendapatkan cahaya selama 12-14 jam per hari. Kenakan pada sinar matahari yang tidak langsung dan cerah. Pilih tempat cerah untuk anggrek seperti ambang jendela yang menghadap ke selatan atau timur. Siram seminggu sekali. Anggrek merupakan tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Kamu dapat menyiraminya kira-kira sekali seminggu. Berikan air secukupnya. Akar anggrek dapat dengan mudah membusuk jika terlalu banyak air. Karena akar membutuhkan aliran udara yang baik agar dapat berfungsi secara baik. Cukup pegang pot di bawah air mengalir selama beberapa detik dan biarkan air membasahi media tanam. Pastikan media tanam telah benar-benar kering sebelum menyiraminya kembali. Letakkan di tempat lembab. Pertahankan tingkat kelembapan 60-80% agar anggrek tropis tetap bahagia. Simpan anggrek di tempat yang jauh dari angin dingin dan ventilasi pemanas, sebab tanaman anggrek membutuhkan udara yang hangat dan lembab untuk bertahan hidup. Anggrek cenderung tumbuh dengan baik di kamar mandi yang kelembapannya tinggi atau di tempat dekat perangkat pelembab udara. Berikan pupuk cair. Berikan pupuk cair pada tanaman anggrek setiap musim panas. Anggrek mekar dengan sangat baik menggunakan pupuk cair yang diberikan setiap 2-3 minggu selama musim tanam. Usahakan mendapatkan pupuk cair yang dikhususkan untuk anggrek.
Jika mendapat pupuk umum, gunakan hanya setengah dari jumlah yang disarankan. Sirami anggrek secara teratur setiap minggu setiap kali tidak menggunakan pupuk cair. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita lanjut ke garis bilangan, ayo klik tombol subscribe-nya dulu ya. Ayo anak-anak hebat, kita mulai amati bersama garis bilangan yang ada pada layar kalian masing-masing ya. Di sini ada garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. S sama dengan 1, L 3, R 5, I 8, H sama dengan 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu panjang, pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jadi kalimatnya kita bisa tulis 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, kita bisa lihat 4 ditambah 7 sama dengan 11. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nomor 1, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Caranya adalah kita tarik garis dari 0 ke 5. Lalu kita tarik lagi dari 5 ke 7. Nomor 2, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Caranya kita tarik dari 0 sampai dengan 3. Lalu dari 3 sampai dengan angka 11. Kalau dihitung dari 3 sampai dengan angka 11 itu melewati 8 satuan. Baik anak-anak hebat, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, 4 ditambah 4 sama dengan berapa? Ya, benar sekali, 8. Caranya dengan garis bilangan pasti kalian juga sudah mengerti ya. Pertama kita tarik dari 0 sampai dengan 4 satuan, ya tepatnya di angka 4. Lalu kita melangkah lagi 4 satuan yang berhenti tepat di angka 8. Nomor 4, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Caranya sama ya. Kita tarik dari 0 ke 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita jalan lagi, kita melangkah lagi 3 satuan. Dari angka 6, 1, 2, 3. Ya, berhenti di angka 9. Nomor 5, 3 ditambah 9 sama dengan 12. Caranya dari titik 0 kita menuju ke 3 langkah, yaitu berhenti di titik 3, dilanjutkan 9 langkah. Ya, benar sekali, tepat berhenti di angka 12. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik.
ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Motif yang paling aku sukai adalah motif yang pertama. Nomor 2, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Yang menarik dari motif itu adalah sederhana dan warnanya yang indah. Nomor 3, warna apa yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Warna yang digunakan untuk membuat gambar motif hiasan tumbuhan adalah warna hijau, merah, dan kuning. Mengapa? Karena ketiga warna ini melambangkan motif tanaman yang ingin saya buat. Oke anak-anak hebat, selamat belajar. Dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda ketika kalian selesai belajar. Dan tentunya berdoa ya ketika kalian selesai belajar. Dan terakhir, tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.